Wow. Boboiboy harusnya mati di Boboiboy Galaksi Windara. What? Emang iya? Rugi dong. Hai sahabat, jadi gini, apakah kalian pernah mendengar istilah what if atau bagaimana jika dalam sebuah cerita? Yang dimana sebuah kejadian itu bisa saja terjadi berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Yang tentunya banyak sekali what if yang bisa terjadi dalam Boboiboy Galaksi Windara yang bisa saja menimbulkan branch timeline. Sehingga di konten kali ini, Nat ingin membuat beberapa what if yang akan terjadi jika seandainya cerita Boboiboy Galaksi Windara tidak berjalan dengan semestinya. What if apa aja yang bakalan terjadi? Daripada menebak-nebak, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar episode 2, Kuasa yang Menggentarkan. What if Boboiboy di Windara? Let's check this out. Yay! 1. Sejak awal Boboiboy serius melawan Maripos. Seperti yang kalian tahu, saat pertama kali Maripos dan Kuputeri datang ke bumi untuk menemui Boboiboy, Maripos sempat menguji kekuatan elemental angin milik Boboiboy, yang dimana Boboiboy bertarung secara all out dengan menggunakan kuasa taufannya. Namun, tidak sampai menggunakan kuasa elemental tahap ketiga Beliung. Tapi, walaupun tidak all out secara maksimal, tapi Nat yakin Boboiboy di sini tidak benar-benar serius. Itu karena Boboiboy masih punya kartu as, yaitu kuasa elemental fusion yang memiliki daya serang yang jauh lebih kuat. Tapi what if Boboiboy serius melawan Maripos? Dengan sejak awal menggunakan kuasa elemental fusion, pastinya Boboiboy bisa saja mendominasi pertarungan. Bahkan jika Boboiboy kelewatan, Boboiboy bisa menewaskan Maripos. Mau Boboiboy menggunakan kuasa elemental fusion manapun, yang membuat Kuputeri pada akhirnya tidak akan jadi meminta bantuan kepada Boboiboy, karena mungkin Kuputeri sudah ngedown duluan karena anak yang sedang dihadapi adalah anak yang menewaskan petaka yang memiliki kekuatan di atas dirinya. 2. Sejak awal Boboiboy memberikan kuasa elemental Beliung kepada Kuputeri. Seperti yang kalian tahu, jika sejak awal Kuputeri itu meminta kuasa elemental Beliung secara baik-baik kepada Boboiboy dan kawan-kawan, itu karena Kuputeri tidak ingin ada paksaan saat Boboiboy memberikan kuasa elemental Beliung kepada dirinya. Tapi, what if Boboiboy memberikan kuasa Beliung dari awal kepada Kuputeri? Hal yang pertama akan terjadi adalah Boboiboy dan kawan-kawan akan tetap tinggal di bumi tanpa harus ikut terlibat bersama Kuputeri untuk bertarung di planet Windara dalam kudeta kepemimpinan Ramos, yang pastinya nantinya Boboiboy akan menyisakan 6 kuasa elementalnya dan tidak bisa memiliki lagi kuasa elemental taufan. Hal yang kedua yang akan terjadi adalah Kuputeri dan Maripos bisa langsung menyerang pasukan Ramos di Windara. Itu karena Boboiboy saja yang kehilangan kendali bisa membabi buta dengan mudahnya, apalagi jika kuasa elemental Beliungnya bisa dikontrol dengan sempurna. Dan hal ketiga yang bakal terjadi adalah Kuputeri akan dapat dengan mudah mendapatkan kembali tahtanya sebagai Ratu Windara, yaitu karena Ramos yang terlihat kuat pun bisa jadi mainan bagi Kuputeri di saat dia berhasil kembali mendapatkan kuasa elemental Beliungnya. Ya lihat aja Boboiboy betapa sangarnya dia pas menggunakan kuasa elemental Beliung. Ya pasti hal itu juga bakal terjadi kepada Kuputeri, apalagi Kuputeri bisa mengontrol kuasa elementalnya. 3. Sejak awal Adudu tidak pernah mencuri baju perisai Feng. Seperti yang kalian tahu, jika perisai Windara sebenarnya berjumlah 5 buah perisai. Namun, dikarenakan Adudu dan Prob sampai terlebih dahulu di dalam bilik perisai Windara, hal ini menyebabkan perisai yang harusnya digunakan oleh Feng dibawa pergi ke kilang Nubot oleh Adudu. Namun, what if Adudu tidak pernah ke Windara dan langsung berteleportasi ke kilang Nubot? Hal ini akan menyebabkan Feng akan menggunakan jatah perisainya dan tidak perlu berbagi perisai dengan Gopal. Dari segi pertarungan pun tidak ada yang berubah sih, namun Feng akan jauh lebih leluasa untuk bertarung dibandingkan harus bergabung dengan Gopal. Tapi apesnya, Adudu yang langsung ke kilang Nubot, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan lama. Itu karena Nat rasa perisai Windara yang dibawa oleh Adudu nantinya akan jadi bekal senjata untuk Adudu selama berada di kilang Nubot. Itu karena kerasnya konflik di kilang Nubot, karena Adudu sekarang harus bertahan dari serangan Rosaksa tanpa memiliki bekal senjata apapun. 4. Sejak awal Ramos menyingkirkan Boboiboy.
Seperti yang kalian tahu, jika sebenarnya Ramos terlalu pede sehingga menganggap Bobo Boy dan kawan-kawannya itu bukan sebuah ancaman baginya. Sehingga beberapa kali Ramos selalu membiarkan Bobo Boy dan kawan-kawannya lolos begitu saja. Tapi, what if seandainya Ramos menyingkirkan Bobo Boy sejak awal, yang dimana sesaat setelah Bobo Boy dan Feng kabur, ketimbang fokus kepada Putri, si Bella dan Cikala diperintahkan oleh Ramos untuk mengejar Bobo Boy dan Feng. Hal terburuk yang akan terjadi adalah Bobo Boy bisa saja tewas di tangan si Bella. Itu karena Bobo Boy sedang dalam keadaan terlemahnya. Dan kuasa elemental fusion saja belum cukup untuk menumbangkan mereka berdua, apalagi kuasa tahap 1 yang kekurangan energi. Sehingga nantinya Bobo Boy akan diatasi sejak awal oleh ajudannya Ramos. Dan malah mereka akan mendapatkan bonus kuasa elemental Bobo Boy dan kuasa kawan-kawan Bobo Boy juga yang bisa digunakan oleh pihak Ramos. Sehingga eksploitasi di planet Mindara akan menjadi jauh lebih mudah. 5. Sejak awal Ramos melenyapkan Kupu Teri. Seperti yang kalian tahu, jika Ramos melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Kupu Teri dari 100 tahun dahulu, setelah Kupu Teri kehilangan kuasa elementalnya dan terpaksa harus hibernasi panjang. Namun, alasan kenapa Ramos masih mempertahankan Kupu Teri adalah Ramos ingin menggunakan kemampuan telepati dari Kupu Teri supaya dia itu bisa mengendalikan seluruh warga Windara dengan sangat mudah. Bahkan dengan kemampuan telepati Kupu Teri, mungkin Ramos bisa saja mengendalikan pikiran penduduk planet lain untuk tunduk dengan perintahnya. Namun, what if Ramos sudah tidak peduli dan melenyapkan Kupu Teri saat sedang melakukan hibernasi? Hal ini tentunya akan mengacaukan garis timeline di mana Maripos tidak akan pernah datang ke bumi dan kehancuran dari planet Windara yang sudah bisa dipastikan, yaitu karena rusaknya ekosistem planet Windara secara perlahan yang akan menghancurkan kehidupan yang ada di planet Windara. Bahkan jika seandainya Ramos dan antek-anteknya tidak segera pindah pun, Ramos akan ikut musnah karena tidak adanya sumber daya dan kehidupan yang tentu nantinya bakal memusnahkan dirinya sendiri. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian, what if apa saja yang bakal bisa terjadi selain yang udah Nat sebutkan tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye!